Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Kita melanjutkan pembahasan kita pada 2 pertemuan sebelumnya. Kita sudah mengkaji bersama-sama, Anda menyimak tentang bagaimana di bulan Ramadan ini kita mampu mencapai tingkat ketakwaan, semakin dekat dengan Allah, menjadi seorang insan yang sempurna, insanul kamil. Itulah tujuan dari dihadirkannya bulan Ramadan ini untuk kita. Anda bisa melihat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara sosok yang mengundang, yang menghadirkan, kemudian dengan target yang diinginkan. Itu pasti punya hubungan. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah tidak pernah melakukan sesuatu hal yang sia-sia, Allah mengerjakan apapun juga itu dengan tujuan yang jelas, tujuan yang mulia, memiliki nilai berhubungan langsung dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Allah yang tidak terbatas, maka apapun juga yang diinginkan oleh Allah pun ya tidak terbatas. Target Allah begitu tinggi. Begitu juga dengan sosok-sosok yang memiliki kemuliaan. Tidak mungkin orang mulia kemudian mengerjakan sesuatu hal yang sia-sia, yang main-main. Itu nggak mungkin. Anda nggak pernah melihat Rasulullah ya itu melakukan sebuah perbuatan yang sia-sia. Anda nggak pernah mendengar Rasulullah itu main domin, misalnya main permainan-permainan yang tidak memiliki tujuan untuk apa? Untuk pembinaan rohani. Nggak ada. Ketika Allah mengatakan bahwa Rasulullah itu diturunkan oleh Allah untuk mentarbiyah, untuk mendidik dan menyempurnakan jiwa-jiwa manusia, ya, menuntun manusia untuk kembali kepada Tuhannya, maka setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti kembali kepada tujuan mulia tersebut. Sebab Rasulullah itu panutan, dia dilihat, dia selalu disaksikan. Jadi setiap gerakan Rasulullah itu pasti dimaknai seperti itu. Ada nilai-nilai itu. Jadi makanya Anda kalau udah sampai pada makam derajat spiritual tertentu, dengan sendirinya diri Anda sendiri memaksa Anda, mewajibkan Anda untuk tidak melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Dengan sendirinya Anda akan menjauhi perbuatan-perbuatan laghun, perbuatan-perbuatan lahun. Itu akan Anda hindari. Perbuatan sia-sia, perbuatan tanpa makna. Anda akan menghindari menonton televisi, menghabiskan waktu di depan televisi. Enggak ada manfaatnya. Anda akan melihat untuk apa. Bahkan Anda pun pada akhirnya akan menjauhi kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak punya manfaat. Akan Anda hindari. Itu dengan sendirinya. Jadi ada hubungan yang erat itu. Kenaikan spiritual kemudian dengan kehidupan sehari-hari. Ada hubungan. Kalau Anda lihat kehidupan seseorang yang tidak termanage, itu pasti kehidupan spiritualnya pun sangat rendah. Sangat rendah. Setiap nabi, setiap para kekasih Allah seperti itu. Wa may yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak berkata-kata. Dan ini bukan hanya milik Rasulullah. Rasulullah itu tampilan sempurna dari manusia sempurna. Tampilan sempurna. Jadi setiap orang bisa menjadi seperti Nabi. Ketika kita diperintah untuk mengikuti Nabi, berarti kita pun akan bisa. Walaupun tidak setingkat Nabi. Apalagi melebihi Nabi, itu mustahil. Sebab kita hanya mengikuti. Setiap orang yang mengikuti itu berada di
di belakang kita makmun. Rasulullah itu imam, kita makmum, Rasulullah imam, dan imam selalu ada di depan. Dia selalu dilihat, dia selalu diikutin. Dialah yang memegang tangan kita untuk menuju kepada siapa? Kepada Allah. Dia membawa kita menuju ke sana. Kita raih tangannya Nabi, kita genggam erat tangannya Nabi, kemudian kita dibawa menuju kepada Allah. Nah, oleh karena itu, dengan dasar seperti ini, maka bulan Ramadan, karena dia berasal dari Allah, Allah yang mengundang, Allah yang mengundang. Wa huwa syahrun du'aitum fihi ila karamatillah. Jadi Allah mengundang kita, mengundang siapa saja. Orang mukmin, tapi orang yang mau, orang yang berkeinginan, orang yang mendengar undangan tersebut. Sami'na wa ta'ana, berarti dia harus dengar dulu. Kalau panggilan itu nggak sampai kepadanya, dia nggak mendengarnya, lalu bagaimana dia kemudian mengatakan sami'na? Oke, saya patuh. Kan harus sami'un dulu, berfungsi dulu pendengaran Anda. Anda dengar panggilan Allah, Anda dengar perintah Allah, Anda dengar ucapan Allah, baru kemudian Anda telah sampai ke dalam kalbu Anda dengan sepenuh hati. Anda mengatakan wa ta'ana, saya sudah dengar ya Allah panggilanmu tersebut ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa panggilan ya ayyuhalladzina amanu tersebut itu melepaskan dan menghilangkan seluruh beban dan derita disebabkan oleh beratnya melaksanakan Ramadan tersebut, melaksanakan puasa. Nggak mudah itu puasa, nggak mudah, sulit itu, sangat sulit. Kalau orang hanya berpikir sekedar menahan lapar haus, ya oke, sangat mudah. Tetapi di balik itu, target-target yang diinginkan oleh Ramadan itu luar biasa. Bayangkan, sudah saya jelaskan kemarin. Keinginan Anda yang harus Anda redam. Anda nggak bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan derajat spiritualnya Anda. Kan seperti itu. Rasulullah itu paling berat, paling susah tekanannya. Kenapa? Karena derajat spiritualnya Rasulullah itu sangat tinggi. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana beban yang ditanggung oleh Nabi. Semakin tinggi makamnya seseorang, semakin berat ujiannya, semakin berat. Bukan ujian yang berhubungan dengan alam sekitarnya, enggak. Tapi ujian yang berangkat dari diri dia melihat makam dia di hadapan Allah. Itu berat. Menjaga adab ini berat. Kalau melaksanakan perintah-perintah yang bersifat lahiriah itu mudah, sangat mudah. Siapa saja bisa. Maka mungkin terkadang ada orang yang merasa ya, dia paling sunnah dari Rasulullah itu sendiri, paling hebat dari Rasulullah. Mungkin ada orang yang merasa seperti itu. Kenapa? Karena dia mengukur dalam ukuran-ukuran luarannya aja. Tapi bukan itu yang menggambarkan kemuliaannya Nabi, tapi dari sisi rohnya, dari sisi maknawinya. Menjaga adab ini yang paling berat. Anda ketika berada di hadapan seorang raja, coba bayangkan. Anda ketika berada di hadapan seorang raja, apa yang harus Anda lakukan pada saat itu? Kan Anda harus fokus kepada raja yang ada di hadapan Anda. Anda nggak bisa berpaling kiri kanan. Bahkan mungkin menggaruk pun nggak boleh. Kenapa? Karena Anda seorang bawahan. Anda melakukan gerakan harus sesuai dengan keinginan dan perintah sang raja tersebut. Jangan sampai yang Anda lakukan ternyata
tidak diridhai oleh raja tersebut, membuat raja itu murka. Kan begitu. Makanya ketika misalnya ada sesuatu yang jatuh, Anda nggak mungkin melirik aja, nggak bisa. Anda harus fokus tuh. Harus fokus ketika Anda sementara ada berada di hadapan Allah, takbir, sholat, kan nggak bisa. Anda melirik kiri kanan melihat sesuatu. Ini bukan melirik kiri kanan secara materi, enggak. Jangan Anda bawa ke wilayah itu, enggak. Ini secara batini. Jadi sholat biqalbi, dengan kalb kita. Ibadah dengan kalb kita. Ini yang kita ingin raih, dapatkan. Ibadah harus semuanya dengan hati, bukan dengan lahiriahnya, bukan gerakan-gerakan lahiriah lagi. Enggak. Puasa dengan hati, salat dengan hati, sedekah dengan hati. Maka pahalanya Anda pun pahala yang memiliki derajat mulia sesuai dengan makam itu. Allah akan mengganjar Anda sesuai dengan apa yang Anda keluarkan, Anda berikan, sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Ganjarannya seperti itu. Kalau Anda menyerahkan seluruh jiwa Anda, seluruh diri Anda kepada Allah, maka Allah pun pada akhirnya akan menyerahkan apa? Akan mengganjar Anda. Seperti apa? Ketika seseorang yang rendah misalnya, seseorang yang nista misalnya, yang nggak punya apa-apa, fakir, miskin, katakanlah seperti kita nih hamba, tapi pada akhirnya mau mengorbankan semua yang dia miliki, dia korbankan hanya untukmu ya Allah. Lalu Allah yang maha segala-galanya, ketika melihat seorang hamba datang kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwanya, nih dirinya saya korbankan. Kan kita berkorban itu fisabilillah, bi anfusikum, dengan dirimu, dengan nafsumu kita korbankan. Ketika seseorang sudah datang dengan mengorbankan apa yang dia miliki, anak istrinya dia korbankan, dia tinggalkan, dia nggak tengok, dia datang hanya untuk Allah semata, hanya untukmu ya Allah, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Dia tinggalkan, bahkan dirinya pun diabaikan, dia nggak pedulikan. Ya Allah, nggak ada untuk diriku, hanya untuk dirimu. Lalu Allah pada akhirnya akan memberikan apa kepada Anda ketika melihat seseorang seperti itu datang kepada Allah dengan segala-galanya dia serahkan. Allah mau menyerahkan apa? Aku maha kaya, aku maha segala-galanya. Dengan ghiranya Allah, dengan kesombongan takaburnya Allah, apa yang harus Allah lakukan? Tentu dia pun harus lebih dari sang hamba dong. Harus lebih. Anda orang mulia kemudian melihat bawahan Anda mampu menyerahkan sesuatu yang begitu besar. Kalau Anda itu seorang kaya, seorang mulia yang berakal, memiliki kecemburuan dan takabur Anda, mungkin Anda akan menyerahkan lebih dari apa yang dia berikan. Begitu juga dengan Allah. Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang sudah kau berikan. Apa yang Allah akan berikan kepadamu? Nafsi, kata Allah, diriku aku akan berikan kepadamu. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan, kalau seorang hamba itu taat kepada aku, maka aku akan jadikan dia hayyun la yamut, hidup dan tidak pernah akan mati selamanya. Allahu Akbar. Dan dia akan menjadi seperti diriku. Ketika dia mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu dalam hadis qudsi. Anda akan persis seperti Allah. Kenapa? Karena sosok Allah, pribadi Allah, wujud Allah sudah memanifestasi secara sempurna dalam wujudmu. Harus Anda fahami ini. Dan Ramadan ingin mencetak manusia-manusia seperti itu. Ingin menjadikan manusia kita ini. Kita ingin jadi seperti malaikat. Dilepaskan kita dari materi, dari hawa nafsu kita, dari sifat-sifat hewania kita. Kecenderungan-kecenderungan yang rendah itu mau dilepaskan dari kita. Dan kita cenderung kepada hal-hal yang mulia. Menjadi seperti malaikat, semakin dekat dengan Allah. Ada sinkronisasi dengan alam malakut di sana. Kalau kita ingin datang ke satu tempat, berarti kita harus menyesuaikan diri dengan tempat itu.
Kalau Anda terus berada di alam tanah, yang difikirkan alam tanah, alam rendah, duniawi, bagaimana engkau bisa masuk menembus alam malakut? Nggak mungkin tertolak. Anda harus Anda lepaskan, harus Anda tinggalkan. Ramadan membantu Anda untuk itu, melatih Anda bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi ingin menjadikan Anda sebagai sosok-sosok malakutia, sosok-sosok rabbaniyah. Ini yang identik dengan alam ketuhanan. Kita ingin untuk itu. Bukankah Allah akan memberikan Anda malam al-qadr? Allahu Akbar, malaikat datang kepadamu. Para malaikat datang, bukan satu malaikat, para malaikat datang menjemput Anda, datang membawa berkah dari Allah langsung kepada Anda nih. Berkah itu datang kepadamu, turun ke dalam jiwamu. Setelah dia datang, kemudian engkau sudah persis dengan para malaikat. Roh pun datang mengajak Anda untuk datang berjumpa dengan Allah. Kenapa? Satu roh, Ruhul Azam. Nanti kita akan jelaskan hakikat itu pada surah Al-Qadar nanti. Apa hakikat roh, apa hakikat para malaikat, dan untuk apa mereka kemudian tanazzalul malaikat war ruh. Untuk apa mereka datang? Satu roh dengan beberapa malaikat. Harus kita pahami. Salamun, salam sejahtera bagimu. Allahu Akbar. Luar biasa itu. Kalau kamu, kalau kita mampu mendapatkan hakikat dari perjamuan Allah. Oke, saya rasa demikian. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang berhubungan dengan menjadi majnun, menjadi hakikat yang tergila-gila dengan perjumpaan dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.